oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas berkah dan rahmatnya kita dapat hadir di hari ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tanggal 31 Juli 2023 kita akan melaksanakan rapat wali murid kelas 7 dalam rangka silaturahmi orang tua wali kelas 7. Adapun susunan acaranya pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua materi budaya positif guru penggerak, budaya positif guru penggerak yang akan disampaikan Bapak Yusuf Mustafa. Kepada Bapak Yusuf Mustafa saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi budaya positif yang diterapkan di persekolahan SMP Al-Azhar. Budaya positif ini terlahir pertama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara ini merupakan tokoh di bidang pendidikan yang mencetuskan filosofi trilogi pendidikan, salah satunya itu Turi Handayani. Kemudian di sini ada nilai-nilai dari peran guru penggerak. Sebelumnya diperkenalkan juga tadi, nama saya Yusuf Mustafa dan kebetulan saya sekarang itu sedang mengikuti program guru penggerak dari pemerintah angkatan 8. Ini ada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di sini guru penggerak itu harus mampu membentuk siswa yang memiliki keinginan belajar sepanjang hayat. Untuk itu guru penggerak harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian kompetensi utama dari guru penggerak yakni memimpin pembelajaran, kemudian mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pengembangan sekolah. Ini mungkin salah satu peran dari guru penggerak itu berkolaborasi dengan orang tua dengan mendatangkan atau mengundang ibu bapak wali murid ke sekolah seperti itu. Kemudian di sini ada materi mengenai visi guru penggerak. Ini calon guru penggerak itu harus mampu merumuskan visi pribadi mengenai murid dan bagaimana sekolah berpihak pada murid di masa depan. Ini berkaitan juga dengan kurikulum 2013. Sebelumnya kan kita menggunakan kurikulum 2013. Sekarang itu khusus kelas 7 dan kelas 8 itu menggunakan kurikulum Merdeka yang menekankan keberpihakan kepada murid. Di sini ada penerapan inquiry apresiatif, di mana ini merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan berlaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja dan dijalankan dalam suasana positif dan apresiatif. Ini merupakan salah satu kolaboratif juga yang dilakukan oleh guru penggerak, baik itu dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, kemudian dengan orang tua wali, serta dengan murid itu sendiri. Ini budaya positif. Perlu Bapak Ibu ketahui di SMP Al-Azhar juga terdapat beberapa budaya positif. Di antaranya ketika anak itu sebelum masuk ke kelas itu ada pembiasaan dulu sholat duha berjamaah. Ada sholat duha, kemudian murojaah membaca Quran bersama-sama dengan didampingi oleh teman sebayanya yang dianggap mahir. Itu kemudian ada SPQ semalam bersama Al-Quran. Itu juga merupakan budaya positif yang dilaksanakan di SMP Al-Azhar. Itu yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu juga.
Kemudian ini ada strategi menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama tentu dari disiplin, baik itu dari gurunya sendiri selaku pendidik, kemudian kepala sekolah juga yang menjadi contoh. Kalau misalkan Pak gimana cenah orang tua di dalam disiplin berpengaruh tidak? Kalau menurut saya juga sama berpengaruh, apalagi Bapak Ibu itu merupakan proses pendidikan pertama dan utama. Sebelum ke sekolah kan anak-anak itu dididik di rumah ya Bu ya Pak. Nah seperti itu. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah itu masing-masing kebutuhannya pasti berbeda-beda. Walaupun ada memang yang utamanya seperti itu. Kemudian ada segitiga restitusi. Restitusi ini mohon maaf ada kesalahan. Ini bagaimana menyikapi ketika peserta didik atau anak melakukan kesalahan. Di dalam melakukan kesalahan itu tidak serta-merta anak itu dicaci maki atau gimana, apalagi sekarang kekerasan fisik itu sudah tidak boleh diterapkan di sekolah. Misalkan ada contoh anak yang tidak mengerjakan tugas, misalkan itu tidak bisa guru itu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Jadi ini harus dilakukan dengan cara segitiga restitusi. Misalkan contoh anak itu dipanggil melalui pendekatan dari hati ke hati, dipanggil oleh guru, misalkan dalam IPS, nah kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Alasannya kenapa? Tentu kan ada alasannya. Kemudian diarah, dan setelah itu mengetahui alasannya, alasan anak itu kenapa tidak mengerjakan tugas, kemudian dicarikan solusi bersama-sama seperti itu. Jadi itu yang akan diterapkan di sekolah, yaitu dengan salah satunya dengan cara segitiga restitusi ini. Kemudian ada posisi kontrol dan juga ini juga sangat penting sekali perannya, ada keyakinan kelas. Nah, di mana guru-guru itu sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, ketika awal masuk itu membuat kesepakatan dengan anak-anak di kelas itu, baik itu wali kelas dan guru mata pelajaran, seperti tadi yang saya lakukan dengan anak-anak kelas 8. Ini juga merupakan acuan di dalam melaksanakan pembelajaran. Misalkan contohnya keyakinan kelas itu seperti ini. Nah, ayo kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama di kelas itu supaya kalian belajar nyaman itu seperti apa? Misalkan tadi contohnya di kelas 8, Pak, jangan membuang sampah sembarangan. Karena itu sangat penting ya Bu ya, Pak. Di mana kelas itu harus bersih. Nah, indikator bersih berarti tidak ada sampah. Berarti harus membuang sampah sembarangan saat ini. Kemudian harus mengerjakan tugas tepat waktu, itu juga sama. Nah ini tadi berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah di sana menjadi acuan bahwa anak itu membuat keyakinan kelas untuk dilaksanakan oleh mereka sendiri secara bersama-sama. Misalkan untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 9. Nah itu masing-masing kelas itu berbeda-beda terkait dengan keyakinan kelas yang dibentuknya seperti itu. Kemudian ini di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara yang beranggapan bahwa anak itu dijadikan sebagai bukan lagi sebagai kertas kosong. Jadi anak itu sudah memiliki karakter masing-masing, keunikan masing-masing. Sing emot ya Bapak Ibu, teu aya murah kali anu mohon maaf, anu bodoh teu aya. Pasti ngagaduhan kemampuan masing-masing. Eta nyanum kedah ditanam teh urang panggilnya ibu bapak ibu sami, bapak ibu di sekolah juga sami. Karena imut kana eta. Terus kedua ada nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak dan tadi budaya positif. Nah ini rencana tindakan aksi nyatanya terkait dengan budaya positif, walaupun tadi sudah ada beberapa budaya positif yang dilaksanakan kita. Ini saya mengambil judulnya itu implementasi budaya positif di sekolah melalui kesepakatan kelas. Nah, jadi sebelum pembelajaran itu dibentuk terlebih dahulu atau disepakati terlebih dahulu mengenai kesepakatan kelas. Nah, ini latar belakangnya itu pentingnya interaksi antar guru dan murid dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian implementasi pendidikan karakter yang perlu dikembangkan dalam budaya sekolah, dan juga sama ini ada karakter. Kalau di dalam kurikulum Merdeka itu lebih
menekankan lebih ke karakter, apalagi sekarang itu ada profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum MTK. Kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam mendisiplinkan anak melalui budaya positif di sekolahnya. Dan juga tujuan dibentuk kesepakatan kelas, tujuannya adalah supaya disiplin seperti itu. Kemudian ini tujuannya supaya menumbuhkan karakter tadi ya. Kemudian mengembangkan disiplin positif melalui penerapan budaya positif sebagai konsekuensi logis dalam pembelajaran, kemudian menyusun kesepakatan kelas dan menumbuhkan motivasi intrinsik untuk disiplin tadi. Karena disiplin panintan sebagai kuncinya. Nah ini tolak ukurnya. Tolak ukurnya bisa dilihat dari karakter murid dengan pendekatan humanis dan bermakna positif sesuai perkembangan anak. Nah di anak perlu diketahui juga anak SMP itu apalagi sekarang kelas 7 ya Bapak Ibu. Jadi kemarin sebelum masuk ke kelas itu saya dengan kurikulum dengan guru-guru yang lain itu melakukan tes diagnostik namanya. Jadi setiap anak itu yang masuk ke kelas 7 murid baru itu belum tentu kemampuannya sesuai kelas 7 ya. Jadi kemarin saya menemukan beberapa anak yang kemampuannya itu masih ada di kelas 5 SD, di kelas 6 SD, tapi tidak jadi masalah. Nah ini juga sebagai bahan untuk sekolah, masukan untuk sekolah, bagaimana tidak bisa menerapkan metode yang sama terhadap anak-anak yang pasiennya itu masih berada di SD seperti itu. Nah kalau untuk pasien sendiri SMP itu masuknya pasien tuh. Kemudian ada berikutnya, ini di masa tindakan yang akan dilakukan itu ini berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, termasuk orang tua murid juga terkait budaya positif yang akan dikembangkan. Tadi judulnya terkait dengan adanya kesepakatan kelas, kemudian mengidentifikasi budaya positif yang akan dikembangkan di kelas. Ini berdasarkan pendapat murid. Jadi di dalam membantu kesepakatan kelas itu tidak keluar begitu saja dari guru, tidak. Guru itu hanya memantik pertanyaan pemantik saja. Yang keluar itu kesepakatan kelas itu dari anak itu sendiri. Misalkan satu kali membuang sampah pada tempatnya, itu dari anak semuanya, tidak dihitung oleh guru. Kemudian ini melakukan survei tentang ide murid dalam mencapai kelas impian yang mereka inginkan. Ini juga tadi bagaimana kesepakatan kelas itu dibentuk sesuai dengan cita-cita mereka, ingin kelasnya itu seperti apa. Makanya dituangkan di dalam kesepakatan kelas. Kemudian di sini mengambil kesimpulan dari ide-ide murid itu, kemudian menyesuaikan ide-ide tersebut menjadi kesepakatan kelas dan melakukan evaluasi serta refleksi. Nah ini dukungan yang dibutuhkan. Pertama dukungan moral dari kerjasama kepala sekolah, rekan guru, termasuk daripada orang tua yang memiliki peran penting di dalam perkembangan anak itu sendiri. Kemudian ada keaktifan murid di dalam merancang kesepakatan kelas. Nah tadi ini juga merupakan hal yang penting bagi anak-anak yang di belakang ya. Tadi kan kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas dan juga merupakan hal yang penting. Kemudian ada peran aktif orang tua murid di dalam pengimplementasian budaya positif di rumah. Nah ini juga sama. Selain di sekolah, budaya positif ini perlu untuk diimplementasikan di rumah. Mohon maaf. Contohnya misalkan kumaha, misalkan pemilik istri budaya positif nanti cina misalkan upami saatos tuan terkedah ku bapak ku ibu deui cina belajar di wasunaku murang kali. Terus misalkan anu sanesna punten tapi nanya pilih ayam orang kali anu masih kena mencuci nanti ku ibu-ibu sadayana. Nah, dimulai ayeuna mah tiasa diterapkan budaya positifnya di bumi. Misalkan disuruh bertanggung jawab sesuai dengan yang mereka pakai, mulai cuci baju sendiri, cuci piring bekas makanan, tong oro anu tilas lain gitu, saalit teh tilas anjeunna gitu. Nah, ini juga sama. Hal yang penting ini terkait dengan budaya positif ini juga bisa diterapkan di rumah seperti itu. Nah
Nah itu mungkin materi terkait dengan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar seperti itu. Barangkali Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, maka dipersilakan. Di pada air laras mana? Orang mau perlu pakai temannya, Bapak Ibunya. Kita aja tuh Bapak Ibu. Kayaknya cekap perbedaannya, tapi cekap wajib diakhiri kalau materi budaya positif atau nuhun karena perhatian anak bila topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Yusuf, saya ucapkan terima kasih.
membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran ya. Nih ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini tujuannya untuk apa? Supaya apa? Supaya tertib. Supaya tertib. Selain tertib apa lagi? Disiplin. Terus nanti intinya supaya kita belajarnya nyaman sesuai dengan peraturan. Bisa? Oke, sekarang kita sepakati, kita bentuk kesepakatan kelas nomor 1. Mau apa? Cung. Siapa? Udah? Apa udah? 1. Tapi jangan berisik saat pembelajaran. 1. Jangan berisik ketika bisa ya. Jangan berisik ketika belajar. Betul kan, Pri? Oke, jadi kan ada sistem seperti ini. Jika ada satu orang yang berbicara, yang lainnya diam dan mendengarkan. Itu 1. Jangan berisik ketika belajar, kecuali ketika diskusi itu boleh ya, berdiskusi dengan teman. Oke, 2 apa kira-kira? 2 udah? Memakai seragam yang rapi. Memakai seragam yang rapi. Seragam benar udah ya? Memakai seragam yang rapi. Nah ini juga sama. Kita kan ada aturannya. Ketika hari Senin memakai baju apa? Putih biru. Selasa putih biru. Hari Rabu putih. Kamis Jumat pramuka, dan hari Sabtu juga pramuka. Nah itu harus disepakati. Berarti kelas itu memakai seragam yang rapi. Harus sesuai dengan harinya. Hari ini hari Senin, berarti harus memakai seragam putih biru. Oke, nomor 3. Jangan berbicara sopan santun. Maksudnya berbicara sopan santun. Oke, sip. Itu betul, ini merupakan hal yang penting juga ketika belajar. Itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun, apalagi ketika bertanya ya harus menggunakan bahasa yang baik. Yang berikutnya, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang, atau kita langsung ubah kalimatnya menjadi bahasa baku. Kalau jangan membuang sampah sembarangan berarti jadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Betul, buanglah sampah pada tempatnya, bukan pada temannya. Bukan ya, kan kalian kalau misalkan habis istirahat atau sebelum masuk jajan pasti ada cangkang plastiknya. Berarti harus kumaha? Buang sampah pada tempatnya. Jangan disimpan di kolong meja. Jangan. Tuh. Berikutnya 5 apa? Jangan atau tidak memakai sepatu ke dalam kelas. Sepatu ke dalam. Ini kan tujuannya supaya kelas tetap terjaga bersih ya. Kan ada yang piket. Terus kan kalau misalkan kelasnya bersih, kita yang nyaman juga ya. Jadi sepatu kita sepakat jangan dipakai ke dalam kelas. Berikutnya apa lagi? 6 apa lagi? Ketika kalian ingin keluar harus bagaimana?
meminta izin ketika keluar kelas. Itu juga harus meminta izin ketika keluar kelas. Terus apa lagi? 7. Setuju gimana ketika berdiskusi harus bagaimana? Harus menghargai lawan? Menghargai pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain. Nah, ini juga merupakan hal yang penting kita. Makanya Bapak kan sering menekankan kalau di dalam berpendapat itu jangan takut salah dan kita harus menghargai apapun itu pemikiran orang lain. Teman kalian berpikir atau berpandangan beda itu jangan sampai terjadi perselisihan. Kita harus saling menghargai. Terus berikutnya apa? 8 apa? Ketika Bapak memberikan tugas harus bagaimana? Mengerjakan. Mengerjakan apa? Mengerjakan tugas dengan benar. Ketika tugas itu harus dikumpulkan hari Senin. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, itu 8, 9. Apalagi 9? Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Oke. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Nah, ini juga merupakan hal yang penting karena kita makhluk yang berbudaya, apalagi kita sebagai orang Muslim. Semua Muslim idenya Muslim. Ketika masuk kelas tutup pintu gelap, top ucapkan Assalamualaikum Pak, boleh masuk Pak, izin masuk Bu, izin keluar, bisa kayak gitu ya. Itu nomor 9. 10 apalagi? Ada lagi nggak? Zen? Tadi apa? Boleh, jangan takut salah, kita sepakat saja. Ayo, satu lagi. Ada lagi nggak? Yang keras suaranya. Itu betul. Tidak coret atau tidak melakukan vandalisme, ya. Jangan. Makanya Bapak melarang. Ini jangan melakukan vandalisme. Betul. Makanya Bapak melarang bahwa tip X itu dilarang. Ya, karena yang sering kalian gunakan untuk coret-coret di atas meja, di tembok, di atas kursi, biasanya menggunakan tip X. Maka dari mulai sekarang, sebelumnya juga sudah diberlakukan ya. Tapi kalau ada yang masih bawa tip X, sebelum dirazia, sebelum diambil, silakan nanti jangan dibawa ke sekolah, digunakan saja di rumah. Itu ya. Ada lagi kira-kira 11 apa? Ada lagi? Jangan kabur ketika sekolah, berarti harus kemana? Disiplin berenangnya harus disiplin. Intinya disiplin ketika masuk. Berarti kalau misalkan masuk jam 7 harus masuk jam 7. Diusahakan sebelum jam 7 harus sudah di sini. Kalau misalkan pulang jam 12, keluar bayangkan keburu jam 12, berarti itu harus disiplin sesuai waktu. Ya, Bapak masuk juga begitu, kita keluar bareng-bareng juga begitu, masuk juga kalian seperti itu, keluar juga bareng-bareng seperti itu. Ada lagi? Ya pikat ini mah kesepakatan kelas ya. 11 terus 12.
Sesuai dan oke. 13 ada lagi? Cukup? 12? Cukup ya? Ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya? Cukup. Ini kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Sepakat semuanya? Ada yang mau diperbaiki dulu, kira-kira yang mana? Ini buang sampah, tidak memakai sepatu dalam kelas, meminta izin. Ada yang mau diperbaiki dulu? Kita perbaiki. Kira-kira yang mana? Tidak ada? Tidak ada. Sepakat semuanya? Kalau sepakat semuanya, silakan.
siang, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Paris, ayo silakan duduk. Paris, tahu kamu kenapa Bapak panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Oke, tugas kemarin ya. Tapi hari kemarin kamu sekolah. Ya Pak, masuk. Tetapi saya tidak melakukan tugas. Oke, Bapak hargai pendapat kamu. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga pernah pasti melakukan kesalahan. Nah, tentu ada alasannya ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Coba silakan alasannya apa? Saya capek dan ngantuk Pak, soalnya scroll TikTok sampai jam 12. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Oke, itu berarti alasan kamu ya. Tentu kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita, Riz? Masuk Pak. Masih. Apakah tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Belum Pak. Belum, Pak. Yang mana coba? Selalu bertanggung jawab. Nah, itu salah satu poin keyakinan kelas. Nah, Bapak hargai itu. Nah, untuk solusi kedepannya, kira-kira untuk Paris akan melakukan apa tindakannya? Ya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Yusuf dan akan mengumpulkan besok. Oke, terima kasih Bapak apresiasi pendapat kamu, keyakinan kamu. Nah, untuk lebih baik ke depannya. Nah, begitu kamu maka silakan kembali istirahat. Terima kasih.
Pak. Waalaikumsalam Dila. Mangga silahkan duduk. Dila, kamu tahu kan kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Ya Pak, kemarin waktu ujian semester saya mencontek Pak. Oke. Kemarin sudah mencontek. Coba kamu ceritakan kronologinya bagaimana? Ya Pak, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas. Oh begitu ya kronologinya. Bapak yakin tidak ada manusia yang sempurna. Jadi pernah melakukan kesalahan setiap orang, termasuk Bapak. Bapak juga sama pernah melakukan kesalahan. Nah Bapak hargai kamu karena sudah baik mau mengakui kesalahan kamu. Ya Pak, saya minta maaf. Nah, Bapak coba ingin tahu kenapa kamu sampai melakukan mencontek itu, alasannya apa? Karena pembelajarannya begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf Pak. Nah, menurut Dila tindakan itu sudah benar atau salah? Salah Pak. Salah ya. Saya tidak jujur dalam mengerjakan ujian akhir semester. Nah, kira-kira kalau itu sudah tahu salah, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan, Dit? Saya akan belajar lebih tekun Pak dan bertanya kepada guru apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Bagus, Bapak Ibu guru itu pasti akan senang. Jika kamu mengalami kesulitan, itu pasti akan senang Bapak Ibu guru membantu kamu. Nah, ya sudah, kalau begitu kamu silakan untuk kembali ke kelas lagi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Maka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris merasa senang sekali diajak melaksanakan segitiga restitusi oleh Pak Yusuf. Dalam tahap ini saya dibantu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfadilah merasa senang ketika saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya buat, yaitu dengan cara melaksanakan segitiga restitusi dengan Pak Yusuf.